guru pemasaran, melakukan pemasaran hebat dengan ide-ide cemerlang yang mungkin nanti didapat ataupun kita hasilkan dari hasil paparan dari tim KOCD. Kita bisa mulai, silakan dari tim KOCDW untuk bisa menyampaikan materi, tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Eh, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat luar biasa, nggih. Baik, Pak, untuk slide-nya mungkin bisa di-share sama hostnya. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ainul Hakim. Ya, saya dari Kaos CDW, khususnya divisi Mitra Kaos CDW, di mana divisi ini adalah divisi yang menjalin kerjasama, baik itu B2B maupun business to education. Ya. Nah, seperti yang kita jalani dengan SMK 9, itu kita ada program business to education. Ya. Nah, mungkin nanti saya sedikit banyak akan mengenalkan dulu tentang apa itu KCDW, dan kemudian harapannya itu dari Bapak Ibu guru, dari guru-guru pemasaran se-Jawa Tengah bahkan se-Indonesia ini bisa memberikan feedback ataupun pertanyaan terkait apapun itu, ya. Saya nggak akan membatasi dengan produk KCDW, mau cara pemasarannya dan sebagainya itu bisa. Nah, untuk itu mungkin sebagai alat bantu ya, eh, saya ada materi slide. Nah, ini apakah yang share saya atau dari timnya Pak Umar, Pak? Monggo Bapak Langsung Mas share Ainul aja. langsung, Pak. Oh, langsung saya aja. Oh, baik. Saya izin share screen ya. Sebentar, ada allow permission-nya dulu. Apakah sudah bisa terlihat? Masih chat WhatsApp-nya, Mas. Ah, ini baru, Mas. Sudah kelihatan, Bapak. Oke, Nje. Jadi apa itu KOCDW ya? KOCDW adalah brand yang bergerak di bidang konveksi dan distribusi paket. Khususnya kaos, kan, layanan produksi kaos custom. Jadi keywordnya adalah kaos custom ya. Serta menyediakan peluang kemitraan bagi mereka yang ingin berbisnis di industri fashion tanpa harus repot dengan urusan produksi. Nah, ini adalah produk-produk kami, di mana yang pertama adalah kita ada kaos polo full print. Yang ini biasa digunakan untuk seragam, event, eh, kemudian semi formal ya, karena kalau polo itu kan ada kerahnya, dan kalau kata instansi-instansi itu formal itu identik dengan kerah gitu ya, tanpa memperhitungkan dengan lengan gitu. Nah, untuk polo sendiri kita ada full print, ada juga yang ditambahi bordir seperti ini. Nah, kita juga sudah ada mesin bordir sendiri yang biasanya itu nanti diisi logo perusahaan, nama perusahaan ataupun nama biasanya di sini ya. Kemudian ada jersey full print. Nah, jersey ini adalah uh, satu kaos yang itu bahannya dry fit ya, yang biasa digunakan oleh olahragawan profesional. Awalnya digunakan oleh olahragawan profesional. Nah, sekarang ini sejak COVID ya, bahan dry fit ini menjadi tren
karena banyak digunakan oleh teman-teman pesepeda waktu itu. Nah, kemudian sekarang udah mulai eh, klub-klub sepeda, klub-klub running, kemudian kayak voli, sepak bola dan sebagainya itu sudah menggunakan seperti itu. Bahkan saya perhatikan beberapa sekolahan seragam olahraganya yang biasanya itu katun ataupun PE itu sekarang sudah beralih ke bahan jersey ini seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada kaos polo bordir, kaos sablon. Nah, kalau sablon ini biasanya kita menggunakan bahan kaos yang katun sehingga cocok untuk harian ya, nggak adem, nggak sumuk kayak gitu. Nah, sablon ini bedanya adalah hanya desain depan atau desain belakang aja gitu ya. Kalau full print kan semua ya, coraknya semua kayak gitu. Nah, kemudian kita juga ada produk jaket ya, Bapak Ibu. Jaket hoodie yang ada kerudungnya kayak gitu, kemudian ada resletingnya gini ataupun yang tanpa resleting seperti itu. Dan beberapa produk lainnya. Nah, ini adalah yang highlight kami sendiri. Nah, kami ada namanya program Mitra Belajar Sekolah ya. Karena kami percaya bahwa kewirausahaan adalah keterampilan yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu, Mitra Kaus CDW siap menjadi partner dari sekolah ataupun komunitas dalam yang pertama workshop workshop kewirausahaan tentang fashion dan penjualan misalnya. Jadi kalau sekedar workshop itu juga bisa ataupun pelatihan digital marketing dan strategi penjualan online. Jadi kalau pelatihan kan berarti biasanya agak intensif gitu ya. Jadi kayak yang di SMK 9 ini kita ada kelas, kemudian 3 sampai 4 kali pertemuan seperti itu, bisa seminggu sekali, bisa langsung seperti itu, ataupun kemudian simulasi bisnis dan praktek penjualan langsung. Dan di sini sangat cocok dengan inline dengan program outlet mitra Kaos IDW. Di situ biasanya misalnya sekolahan itu punya space yang itu bisa diakses di publik ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai outlet dari Mitra Kaus Dewi ini, sekaligus siswa di situ bisa belajar untuk berjualan, belajar untuk menerima customer ya, menerima desain, kemudian bisa belajar untuk berjualan online juga lewat marketplace, lewat sosial media gitu ya. Misalnya live di TikTok ataupun di Instagram ataupun di Shopee seperti itu. Nah, kita siap untuk menjadi pendamping dan pengelolaan usaha sederhana tersebut melalui program ini yang diharapkan dapat membekali siswa dan anggota komunitas dengan keterampilan yang nyata untuk memulai usaha di dunia fashion dan penjualan. Nah, ini contoh ya kelas 9. Kalau ngomong baju olahraga ya, itu memang nah di mana kita ada kelas ya waktu yang ini sih kita diberi 4 kali pertemuan ya. Untuk yang periode ini ada 3 kali pertemuan yang kemudian dilanjut di grup WhatsApp ya. Jadi setelah pertemuan tentang produk knowledge, kemudian strategi jualan seperti apa gitu ya di dalam kelas, baru kemudian implementasi sebagai reseller dan harapannya dan SMK 9 sendiri sebagai contoh ya, SMK 9 Semarang ini sebagai contoh itu mereka ada bisnis center di mana nanti akan sebagian tempatnya itu akan diisi menjadi sebuah outlet sehingga nanti siswa yang bisa fokus jualan kaos seperti ini bisa praktek di sana seperti itu. Nah, kenapa sih harus menjadi mitra kaos CDW seperti itu ya? Kita ada 8 alasan di sini. Yang pertama modal, pengetahuan, terus produk
produksi sendiri, kualitas, custom order, waktu produksi, pemasaran, dan peluang bisnis. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah modal. Menjadi mitra kaos CDW tidak perlu modal yang besar. Hanya memulai menjadi reseller dengan memodalkan pengetahuan tentang berjualan kaos custom satuan. Jadi cukup teman-teman yang ingin menjadi reseller itu hanya belajar aja bagaimana sih berjualan custom kaos gitu, kaos custom, apalagi itu satuan gitu ya. Nah ini sangat sangat peluangnya sangat-sangat besar sebenarnya. Karena rata-rata kalau custom itu biasanya minimal 12, 24 seperti itu. Tapi dengan menjadi mitra kaos CDW, teman-teman reseller ini bisa jualan hanya satu saja. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan modal sendiri, maka yang pertama, misalnya kepengen nih sekolahan bikin eh, produksi kaos sendiri sehingga bisa jualan gitu ya. Berarti kan butuh modal mesin gitu kan. Kemudian mesin jahit, printer, mesin press ya, belum nanti tenaga jahitnya. Syukur-syukur memang kalau SMK-nya itu ada semuanya. Jadi mulai dari jurusan pemasaran, kemudian jurusan desain, kemudian jurusan tata busana itu sebenarnya sangat cocok untuk program ini ya. Sehingga kami pun juga siap untuk membimbing mereka dari nol sampai bisa itu berjualan gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau hanya SMK pemasaran aja, ya udah ikut program kemitraan Kaos CDW ini. Sehingga enggak perlu modal yang cukup besar gitu ya. Nah, kalau modal besar itu risikonya tinggi ya. Karena harus ngitung BEP juga ya. Nah, di situ biasanya yang menjadi pain dari teman-teman untuk memulai eh, berbisnis di dunia kaos, terutama kaos custom seperti itu. Nah, kemudian bebas dari produksi ya. Tadi saya sebutkan masalah produksi itu dengan menjadi mitra kaos CDW, semua proses produksi kaos maupun jersey itu dikelola oleh tim profesional dari kaos CDW. Teman-teman cukup fokus pada penjualan ya. Kalau itu marketing yang bagaimana membuat konten, berjualan yang baik, kemudian bagaimana melayani pelanggan sehingga bisa menjadi closing. Nah, setelah closing tinggal diserahkan kepada tim produksi dari kaos CDW. Jadi nggak perlu mikir stok ya kan, nggak perlu nyetok sebetulnya. Nggak perlu mikir alat produksi kayak gitu, nggak perlu mikir penjahit dan sebagainya. Berikutnya adalah pengetahuan bisnis fashion. Tantangan dari eh, bisnis fashion itu adalah biasanya tentang bagaimana mengupdate pengetahuan baru. Karena kalau sudah ngomong fashion, itu kita tidak lagi ngomong kebutuhan primer, yaitu kebutuhan sandang gitu ya. Tapi kalau fashion itu tentang lifestyle, tentang gaya gitu ya, tentang tren. Nah ini membutuhkan pengetahuan bisnis fashion. Eh, Kebanyakan itu tidak ada mentor atau dukungan memahami tren pasar, bagaimana melihat tren pasar, kemudian strateginya gitu ya, dan pengelolaannya. Sehingga dampaknya adalah rentan dalam membuat kesalahan yang itu bisa menghambat dari perkembangan bisnis. Dengan menjadi mitra kaos CDW, maka ya masalah pengetahuan bisnis fashion ini bisa kita atasi dengan program dari mitra edukasi tadi, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang masalah kualitas produk. Ya. Kaos CDW memastikan setiap produk itu memiliki kualitas yang terbaik, mulai dari bahan, ya, mulai kemudian pemilihan desain hingga hasil dari akhirnya. Karena kalau CDW punya mulai dari QC-nya itu mulai dari awal ya, setiap step itu ada QC-nya, sehingga kita ya bisa bersaing dengan harga yang kompetitif di pasaran seperti itu.
Nah, kemudian ini yang tidak dipunyai oleh produsen jersey custom lainnya, yaitu kita bisa membuatkan produk custom sesuai permintaan dan itu cukup dengan satuan aja juga bisa. Nah, cukup teman-teman nanti yang menjadi reseller, ya adik-adik nanti yang kita ajarin misalnya di SMK Bapak Ibu semua itu menjadi reseller, cukup 2 tahap ini aja. Yang pertama, identifikasi permintaan dari pelanggan sedetail mungkin, ya, mulai dari desainnya seperti apa yang diinginkan, kemudian kalau mau custom nama per kaosnya gitu ya, ada namanya beda-beda, nama nickname atau di belakang kayak gitu, ada nomor punggungnya, ada logo dari sekolahnya atau perusahaannya atau klubnya gitu. Itu diminta secara detail dan itu ketika di pembelajaran itu nanti kita ajarin gitu ya. Yang step kedua itu tinggal berikan ke tim support Mitra Kaos CDW. Nah, ini dari pelanggan, kemudian tinggal komunikasi dengan tim support Mitra Kaos CDW, maka teman-teman reseller tinggal maintenance si customer-nya tadi, tinggal update perkembangannya seperti apa, pembayarannya gimana, dan seterusnya. Dan fokus untuk mencari pelanggan yang lain. Gitu. Nah, berikutnya, kalau CDW mempunyai komitmen tepat waktu sesuai dengan semboyan kita ya. Kalau CDW pasti cepat, pasti tepat ya. Kalau CDW memiliki sistem manajemen produksi yang terintegrasi sehingga pesanan Anda akan selesai tepat waktu tanpa mengurangi dari kualitas. Secara reguler, kalau CDW itu bisa menyelesaikan pesanan itu 7 hari kerja, ya, Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika produk itu tidak custom, ya, jadi baku dan itu sesuai dengan desain yang ada tanpa ada custom apapun, bahkan kita produksi di same day, di waktu di hari yang sama, itu bisa jadi. Jadi kecepatan produksi kami yang paling cepat ada di angka 5 jam. Jadi order sebelum jam 12 siang itu jam 5 sore udah siap kirim. Tapi dengan catatan itu adalah orderan dari marketplace, kemudian produknya juga bukan produk custom, jadi kita model foto produk aja dan seolah-olah itu ready dan kita bisa kirimkan di hari itu juga, seperti itu. Nah, dari situ ya, kalau CDW berawal 2012 tadi saya ceritakan ya. Kemudian kita mulai waktu itu memang offline dulu, Bapak Ibu. Kemudian penetrasi ke dunia online itu dimulai di 2014, 2015 ya. Itu mulai ada marketplace. Kita berawal di Bukalapak, Tokopedia ya. Kemudian di tahun berikutnya mulai lahirnya Shopee gitu ya. Nah, waktu itu sampai medio 2020 ya, pas COVID, itu penjualan kita 90% itu berasal dari online dengan wilayah cakupan itu seluruh Nusantara, cuman memang paling besar ada di Jabodetabek. Namun setelah COVID, kemudian penetrasi kita juga arahin ke lokal Semarang aja, ya, sehingga penjualan offline kita juga makin keren. Sehingga disinilah kita melihat bahwa oh ternyata kita buka toko offline pun juga ada peluang. Nah itulah kenapa kemudian lahirlah Mitra Kaos CDW ini menawarkan kemitraan outlet seperti itu. Jadi di samping offline, pasar kita sebetulnya sangat luas di dunia online gitu ya. Selain bahwa kita nggak hanya tentang anak muda gitu kan, tapi kita bisa lari ke individu, kita bisa lari ke komunitas, ke perusahaan, ke event-event tertentu. Jadi kalau ngomong tadi ya trend fashion itu ya juga tentang event. Jadi kita harus aware ada event apa ini. Nah itu dia kita siapin marketingnya, kita siapin konten-kontennya sehingga bisa tertarget ke event tadi sehingga panitianya itu bisa aware ke kita dan
notice kita, oh kita itu jualan jersey loh, kita bisa sediain jersey untuk event kalian kayak gitu. Nah inilah yang kita sebut bahwa potensi pasar fashion ini sangat besar sekali. Nah, kita punya fleksibilitas di peluang bisnis ya. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, mitra outlet ini cocok untuk yang ingin membuka toko fisik. Jadi yang punya space pinggir jalan misalnya itu sangat cocok untuk membuka mitra outlet. Kemudian yang paling kecil itu adalah reseller ya, Bapak Ibu. Nah, kalau reseller ini yang tanpa modal tadi hanya berbekal bikin konten, jualan online, nah seperti itu udah bisa. Nah, kita ada yang di tengah-tengah yaitu sales agent. Idealnya ini adalah individu yang memang fokus jualan. Ya, biasanya ini fokusnya jualan langsung ataupun online. Mereka biasanya di marketplace tanpa batas waktu ya. Rata-rata sekarang ini omset yang paling gede kita gitu kan eh, eh, itu yang memang ini ya. Sementara ini itu ada di sales agen, tapi target kami adalah di outlet karena outlet itu untuk dari sisi margin itu lebih besar ya. Outlet itu sekitar 30% karena jualan offline itu marginnya bisa gede. Kalau online di sini untuk yang sales agen itu sekitar 20 sampai 25% lah marginnya. Kalau untuk reseller ini memang cuman di angka 10%-an karena dia eh, harus ada support yang lain dan sebagainya ya. Nah, ini adalah behind the scene dari tim produksi kaos ini. Bisa lihat video pembuatan jersey. Jadi dimulai dari tadi teman-teman desainer, kemudian dicetak, setelah dicetak, Prioritasnya ya harus selesai hari ini ya. nah ini Terima teman-teman yang kasih. fokus di prioritasnya. Kalau untuk produksi, pokoknya kita selalu memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada Nggak cuma deadline soal itu kualitas bisa. produk, tapi kecepatan produksinya. Nah, ini mesin cetak kita ada dua. Ini, nah, ini teman-teman pas dan potong di sini. Nah, ini kemudian dilempar ke tim jahit. Ini prioritas deadline. Kita ada sekitar 12 penjahit. Yang dulu kita rekrut saat COVID, di mana mereka adalah korban perusahaan-perusahaan yang Paling besar ya karena otomasi yang coba di tengah jalan. Tapi kita selalu menyiapkan escape plan yang efektif. Jadi untuk masalah kecepatan dan kecepatan waktu produksi, saya kira bisa on track terus ya. Tadi pernyataan dari manajer produksi kami ya. Pada kami tepat waktu untuk sangat kita jaga. Mas, ada deadline non-BO tanggal 19 nomor 24, nanti tolong disiapkan ya. Kalau yang produk kecepatan waktu produksi atau kecepatan kapan pesanan bisa jadi, itu jadi fokus utama dari KOSPT. Makanya kita berani garansi ganti baru jika pesanan yang diterima tidak sesuai apa yang diharapkan. Untuk bilang teman garansi ganti baru jika pesanan tidak sesuai. Jadi tunggu apa lagi? Pengen jualan kaos jersey ya berkualitas, nggak ribet. Yuk gabung di Mitra Kaos CDW. Nah, terima kasih. Mungkin itu paparan dari presentasi saya ya. Harapannya sebetulnya berarti masih ada 1,5 jam lagi. Itu lebih banyak ke bagaimana kita diskusi, bagaimana kita tanya jawab. Demikian kami kembalikan ke host waktunya. Oke, terima kasih Terima untuk kasih. Bapak Dr. Hakim. Untuk Bapak Ibu semua, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung dijawab nanti nggih Pak? Pak Enul bisa langsung dijawab setiap ada sesi pertanyaan. Insya Allah.
Berarti nggak usah Oke. di-collect satu-satu ya Pak. Setiap pertanyaan langsung dijawab saja deh. Nggak usah di-collect ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau Saya manut, manut. Oke. Oke. Jadi setiap sesi itu bisa langsung terjawab supaya tidak ada yang tertinggal. Biasanya kalau di kampung dulu tertinggal. Bisa lewat chat ataupun langsung Bapak Ibu dipersilakan monggo. Bisa raise hand juga. Mungkin sambil nunggu yang bertanya ya, sedikit cerita bahwa apa yang kita ajarkan di SMK 9 itu ya, kita mulai bagaimana itu tadi ya, kalau pengenalan produk itu kan memang basic ya, namanya orang jualan itu wajib tahu produk knowledge ya, di mana kita harus tahu dari keunggulan dari produk kita gitu. Nah, kemudian basic dari situ dari produk knowledge itu kemudian kita akan bawa ke bagaimana mengenal pasar ya. Siapa sih yang akan jadi target pasar kita gitu. Nah, dalam berbisnis apapun ya, mau jualan atau mau bisnis, kita harus menentukan target pasar Bapak Ibu ya. Jadi tanpa penentuan target pasar, maka kita akan bingung. Nah, sebagai contoh ya, tadi sudah sempat kita bahas secara offline dengan Pak Umar ya. Misalnya nih, selama ini ada orang yang jualan misalnya kopi gitu ya. Kopi ini biasanya dijual di angkringan-angkringan, kemudian di kafe-kafe gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi penjual kopi yang sama, kopi maksudnya kopi bubuk ya, kopi kemasan ya. Nah, kemudian dia target pasarnya adalah ke individu, dijual secara langsung. Nah, dua tipe pedagang ini atau penjual ini itu tentunya beda segmen pasarnya. Yang satunya adalah B2B, yang kedua adalah B2C, jualan langsung ke customer penikmat langsung. Nah, apa yang bisa membedakan tentunya di situ akan berbeda dari sisi perlu nggak dia nge-brand gitu kan, nge-branding gitu kan, perlu nggak dia bagusin kemasan dan lain sebagainya. Jawabannya adalah masing-masing tergantung dari target pasarnya. Misalnya nih, target pasarnya adalah yang individu tadi. Tentunya kalau target pasar dari individu atau B2C ke konsumen secara langsung, bentuk dari kemasan itu harus menarik memang, wajib menarik. Dan di situ efeknya adalah kita harus jualannya kan berarti kecil-kecil, nggak bisa langsung kiloan besar 20 kilo atau 5 kilo seperti itu ya. Tapi misalnya seperempat, setengah kilo, ataupun 1 kilo paling gede. Nah, di situ butuh packaging kan, packaging kecil-kecil. Dan tentunya harus menarik, harus yang bisa awet dan sebagainya. Berbeda dengan pedagang yang pertama, yang dia jualannya di kafe, ya, jualannya untuk nyuplai kafe dan sebagainya. Nah, itu uh, dia nggak butuh kemasan, cukup plastik karena kafe nggak mau dong dia kulaan kopi itu hanya uh, terpaut. Misalnya dia kulaan kopi 5 kilo harus beli satuan 5 kiloan kali satu gitu, di mana di situ ada cost packaging yang satunya misalnya 1.500 kali 5 itu udah apa namanya udah margin mengurangi margin sendiri ya, sehingga dia maunya ya udah aku pakai plastik aja biasa karena biasanya ada penyimpanan sendiri dan itu pasarnya berbeda seperti itu sih. Nah, kita Ya, ajarin seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, silahkan. monggo Bapak Halo. Ibu semua. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau boleh tahu selama ini kalau sekali sambil nunggu teman-teman ya Bapak. Iya. Kalau
kerjasama yang sudah dijalankan dengan SMK 9 itu konsepnya seperti apa, Bapak? Oke, jadi kerjasama dengan SMK 9 itu tadi yang seperti saya paparkan tadi ya Bu ya. Jadi awalnya adalah mitra edukasi. Jadi bagaimana kami mengajarkan ya kan uh, tentang marketing, tapi udah spesifik harus ada produknya, yaitu produknya dalam hal ini karena kami kaos ya produknya adalah kaos kayak gitu ya. Nah, kemudian di situ kita ada kelas 3 sampai 4 kali pertemuan. Yang pertama tadi mengajarkan tentang produk knowledge-nya, apa itu kaos CDW, kemudian masuk ke produk knowledge detailnya, bahan-bahannya, cara bisnisnya, cara menerima desainnya dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagaimana berjualan, mulai dari marketingnya seperti apa, bagaimana membuat konten, bagaimana konsep sosial medianya seperti apa, gitu kan. Dan karena memang keterbatasan waktu, sebetulnya saya pengen masuk ke bagaimana live dan sebagainya, seperti yang di SMK 1 Purbalingga kemarin ya, ada sesi live-nya. Nah, itu uh, akan bisa sampai ke sana. Jadi tergantung dari waktu yang memang diberikan ke kita. Nah, kemudian dari situ ya SMK 9 setelah yang sesi tatap muka ya 3 sampai 4 sesi tadi membuat sebuah grup yang ini fokus sebagai reseller dari kaos CDW untuk yang teman-teman adik-adik siswa yang udah ikut pelatihan tadi ya, udah ikut kelas yang tadi. Nah, SMK 9 sendiri ini sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu sedang mendesain bisnis centernya itu untuk ada satu lokasi ya, satu bidang di bisnis centernya untuk menjadi outlet dari mitra kaos CDW, sehingga mereka siap untuk menerima orderan kaos secara offline. Nah, kalau sudah punya seperti itu, maka adik-adik yang tadi udah mendapatkan produk knowledge, ya, yang tadi hanya sebagai reseller di WhatsApp group, harapannya udah bisa dikelola oleh yang fokus nanti jualan ataupun yang menjaga outlet mitra kaos CDW di SMK-nya. Nah, ada beberapa siswa yang udah magang di tempat kami, bahkan ada siswa lulusan dari SMK 9 yang akhirnya join sebagai tim sales kami gitu. Bentuk kerjasamanya seperti itu, Bu. Jadi walaupun di luar, katakanlah di luar kabupaten, luar Semarang pun, luar provinsi Semarang pun, tetap akan ada tatap muka, Bapak. Bisa, Kelas. tadi udah kita bicarakan dengan Pak Umar, Jadi untuk regulernya mungkin tatap mukanya online seperti ini ya, kelas online. Kemudian kita agendakan misalnya 3 bulan sekali atau bahkan 1 bulan sekali, monggo kita ngumpul tatap muka, benar-benar tatap muka gitu ya, pertemuan offline, sehingga harapannya di situ bisa dimaksimalkan ketika pertemuan offline tadi. Jadi awalnya saya rasa online dulu, sehingga sudah tahu ya apa yang perlu nantinya ditanyakan ketika tatap muka beneran ya. Jadi online dulu pengajarannya kalau di luar Semarang ya. Kemudian setelah itu baru kita agendakan untuk pertemuan tatap muka. Nah, setelah itu kita konsep apa yang perlu disiapkan dan sebagainya, seperti itu. Monggo Bapak Ibu, yang dari luar provinsi Jawa Tengah mungkin itu dari Aceh. Dari Kebumen, Mbak, dari Kebumen. Oh, Dari monggo. Kebumen. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ainun yang saya hormati beserta Bapak Ibu guru di forum Zoom ini. Iya, dari SMK Kebumen. Teguh.
Halo? Ye. Oh, monggo silakan Bapak. Ya, pertanyaannya begini, Pak. Ini kayaknya gayung bersambut seiring dengan program yang dari Ye, sekolah Pak. kami sudah ada. Hanya saja kita mengalami banyak masalah, menurut saya begitu, Pak. Jadi boleh enggak kalau kita nanti branding pakai merek sendiri, tapi produknya dari sana, Pak, dari kaos CDW. Ye. Kemudian kalau nanti diperkenankan, mungkin kita minta eh, Oh, semacam ini Pak, ilustrasi yang lebih detail, bentuk kerjasama yang nanti akan menjadi bagian dari kajian bisnis kita begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Eno. Waalaikumsalam. Ye, langsung dijawab ya. Jadi sebetulnya kalau untuk yang program Mitra Kaus CDW ini Pak ya, untuk yang outletnya itu kita sementara ini itu memang hanya fokus di brand menggunakan brand Kaos CDW. Kenapa? Ya, karena dari pengalaman kita, kalau itu effortnya sangat-sangat besar, Pak. Jadi misalnya harus nge-branding lagi, ya, kemudian ini dan itu. Tapi kita sebetulnya tidak ada masalah dengan misalnya itu teman-teman yang mau kerjasama dalam tanda kutip maklun ya, Pak ya. Jadi pakai merek sendiri ya. Nah, cuman di situ bentuk support kami tentunya akan berbeda dengan ketika itu menggunakan brand kaos CDW gitu ya. Contohnya adalah misalnya nih, kalau menggunakan merek sendiri kan berarti dari sisi pemasaran dan branding dan sebagainya itu eh, dari misalnya SMK 1 Kebumen ya itu harus melakukan sendiri. Sedangkan jika itu menggunakan brand kaos CDW, maka dari sisi digital marketing ya kita support secara penuh Bapak. Jadi mulai dari sosial medianya, kemudian bagaimana supporting ketika misalnya kita ada orderan dari kaos CDW atau dari grup mitra yang lain, ketika itu ada orderannya dari wilayah Kebumen atau yang dekat dengan Kebumen, maka kita bisa mitra yang di tempat tadi menjadi drop off dan itu ada benefit sendiri seperti itu. Nah, kalau mau menjadi merek sendiri, ya berarti kan mulai dari sosial medianya, kemudian itu harus mengurus sendiri ya. Ataupun kalau memang mengenai jasa kita, ya tentunya kalau yang seperti itu merek sendiri ya, itu ada apa namanya, yang ada hitungannya sendiri lah, istilahnya kayak gitu. Begitu Pak Teguh. Jadi Pak, terima kasih. Terus kalau misalkan tadi beberapa pilihan untuk tetap bisa bekerja sama, selain tadi misalkan kita pengen branding sendiri, kalau menggunakan branding dari kaos CDW itu, misalkan kita di model dropship kan juga bisa ya Pak ya? Sangat-sangat bisa, Pak. Jadi misalnya nih orderan itu online dan itu perlu dikirim kan menggunakan ekspedisi, ya udah langsung aja pengiriman dari sini gitu, dari tempat produksi. Tapi kalau itu produknya orderannya offline dari Kebumen langsung gitu ya. Nah, setelah jadi produksi kemudian kita kirim ke tempat Bapak Teguh gitu ya, SMK 1 dan itu udah hitungannya udah free of charge Pak. Jadi kalau untuk yang mitra KOCDW untuk wilayah Jawa Tengah, ongkir dari KOCDW ke lokasi Bapak Ibu wilayah Jawa Tengah itu udah uh, free ongkir istilahnya kayak gitu. Kalau terkait tadi Pak, misalkan bentuk kerjasama yang diawali dengan pelatihan itu butuh berapa hari tadi Pak? Dan Ya, mungkin dari sisi konteks pelatihannya itu sekolah yang meminta dalam artian
tanggung jawab sekolah sekalian konsekuensinya, atau misalkan dari tim KOSDW ada programnya untuk ke sana nggak Pak, ke sekolah Pak? Ya, jadi kalau untuk yang di luar Semarang, Pak, kita bisa support itu sebetulnya lewat online ya, Pak ya. Cuman memang sesekali kita harus ke sana itu bisa kita agendakan gitu ya. Begitu ya Pak Omar ya, program rencananya Pak. Kalau yang di luar, Ya, leres Pak Aidul. tapi kalau memang kemudian sisi SMK 1 sendiri cek-cek udah Oke, siap. lagi kondisinya. Misalnya dari SMK 1 nih butuh beberapa kali pertemuan yang itu membutuhkan pertemuan offline yang itu apa namanya misalnya lebih dari kan kalau kita agendanya misalnya 3 bulan sekali gitu ya, tapi butuh insentif sorry intensif di 3 hari pertemuan harus di sana. Nah itu ya cukup sediakan akomodasi sama transportasi aja sih Pak, seperti itu. Dan kita akan support untuk misalnya untuk pembicara itu nggak perlu, jadi cukup sediakan akomodasi sama transportasi aja. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak? Nanti untuk lebih detailnya kita bisa WA-an ya Pak. Oke, WA-an. Pak Teguh. Nanti saya menghubungi dari tim MGMP. Mohon izin Pak Umar. Ya, nanti Siapa semuanya Teguh? dari Oke. organisernya Pak Umar. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Ainun. Oke, Pak Teguh. Terima Wabarakatuh. kasih dari Kebumen. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mumpung masih ada kesempatan, bisa ketemu langsung dengan Pak Enun. Siapa tahu yang dari luar Provinsi Jawa Tengah juga ingin ikut bermitra dengan KOSDW. Bisa nggak Pak Enun dikirim sampai ke luar Pulau Jawa nggak Pak? Oh, sangat-sangat bisa, Bu. Bisa banget. Bisa banget. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Mas Ainul bisa kasih gambaran ke teman-teman untuk target market sama market yang sudah Ya. dilakukan KOSDW, pasar-pasarnya ada di mana aja untuk sampai dengan hari ini. Mungkin itu jadi gambaran baik buat teman-teman gitu Mas Ainul. Jadi pasar kami, Pak, alhamdulillah sih sekitar 60% ya atau 70% itu memang wilayahnya Jabodetabek ya. Kemudian tadi 60% misalnya. Nah, yang 20% itu Jawa Tengah, khususnya Semarang. Kemudian yang sisanya itu dari luar Jawa gitu. Jadi luar Jawa itu cukup besar, terutama Kalimantan, Sulawesi, Sumatera gitu ya. Bahkan terakhir itu di Papua yaitu kita cukup ada kalau Papua itu satu order pasti langsung banyak gitu ya. Jadi misalnya 100 pieces 300 atau minimal kemarin sih 30 20 kayak gitu. Itu kalau dari Papua biasanya langsung banyak-banyak gitu. Tapi kalau satuan yang di luar Jawa itu kebanyakan dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera. Jadi kita ada semua. Aceh ada gitu kan, pernah. Nah, siapa sih sebetulnya target market kita? Yang target market untuk yang satuannya, kalau satuannya itu biasanya teman-teman yang itu fans pada olahraga tertentu, misalnya fans olahraga bola, sepak bola misalnya, yang rata-rata kalau satuan tuh mereka
pengen punya jersey yang kayak jerseynya timnas kayak gitu dengan nama punggung namanya sendiri kayak gitu. Nah itu kita bisa layani. Kemudian biasanya juga ada dari klub-klub olahraga misalnya mau nyobain dulu satu gitu ya. Pesan satu dulu biasanya. Nah setelah oke mereka cocok, kemudian biasanya order untuk satu timnya misalnya. Jadi misalnya 20 ataupun 100 kayak gitu. Nah, unik keunggulan dari kaos CDW, misalnya nih komunitas yang tadinya udah order 300 misalnya. Kemudian ada penambahan 1-2 anggota baru gitu ya. Nah, itu nggak harus nunggu eh, satu lusin dulu untuk anggota baru tadi bisa dapat kaosnya. Jadi langsung aja repeat order ke kaos CDW atau ke nanti ke mitra kaos CDW gitu ya. Satu atau dua anggota baru tadi itu kita layani Bapak Ibu. Jadi pasarnya itu sangat-sangat gede banget ya. Jadi kayak kemudian biasanya juga dinas ada event gitu ya. Ada event hari kesehatan nasional misalnya. Nah, itu kemudian ada gerak jalan bareng kayak gitu. Nah, itu menjadi target market yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kita harus aware terhadap tren ataupun event yang sedang happening gitu ya. Nah, ketika ada event seperti itu, ya udah tim itu bikin home seller yang memfollow up ke kaos ataupun jersey seperti itu. Jadi kalau ngomong pasar ya, kalau ngomong jersey ataupun kaos itu sangat-sangat luas banget sebetulnya. Oke, Pak Teguh, sorry, Pak Ainun, itu mohon maaf ada pertanyaan dari SMK Negeri 1 Toraja, Utara Sulawesi Selatan. Sangat berminat bermitra, bagaimana caranya pesan dan harga standarnya berapa? Oh ya, terima kasih. Bagaimana cara menjadi mitra? Yang jelas kalau itu mau menjadi mitra yang outlet, yaitu siapkan tempat tadi ya, siapkan tempat untuk bisa menerima tamu, istilahnya, menerima pelanggan. Kemudian, maaf tadi ada interupsi. Eh, di situ tinggal sediakan customer service yang bisa melayani pelanggan tadi ya, yang kemudian nanti tanyain desainnya apa, kemudian logonya seperti itu, yang kemudian nantinya komunikasi dengan tim support dari Mitra Kaos CDW untuk bisa dibuatkan orderannya. Untuk ring harga ya, HPP, kita ngomong HPP apa harga jual nih? Kalau harga jual kita biasa jual di angka karena satuan ya, kita bilang satuan itu di angka 90 bahkan 100 ya sampai 140 per pieces-nya. Nah, ini ringnya itu tergantung dari jumlah eh, dari orderannya ya. Nah, HPP-nya itu dimulai dari harga 70.000 sampai tergantung variannya. Jadi misalnya ada varian kerah itu nambah sendiri ya, nambah 5.000. Kemudian apa, apa, apa seperti itu. Dan itu nanti akan kita 9 kemarin. Seperti itu eh, penjelasan dari kami. Untuk detail harganya mungkin nanti karena harganya kan beda-beda ya antara satu produk dengan produk yang lain, antara kaos, kemudian antara jersey. Jersey itu ada yang pakai kerah, ada yang pakai kancing, ada yang tanpa kerah.
itu ada yang tanpa lengan, bahkan ada lengan panjang. Nah, itu beda-beda ya, seperti itu. Ini kan posisi di Sulawesi Selatan, Pak Ainul. Itu gimana mungkin dengan ongkirnya dan segala macamnya? Ya, eh, mungkin kalau detailnya terkait sama ongkir ya, itu nanti kita bisa bicarakan setelah pelatihan ini ya, karena kami harus menghitung eh, biaya ongkirnya sehingga keluar rata-rata per piece-nya berapa, sehingga kita bisa namanya Sulawesi Selatan ya. Ya, itu nanti kita akan bisa memberikannya berapa, dan itu bagian dari product knowledge ya. Karena kalau jualan tanpa kita tahu HPP, kemudian ada jual, kemudian strategi bagaimana kita memasarkannya, itu uh, sangat vital sebetulnya. Jadi jauh tempat produksi ya tentunya berarti angka pengiriman ya atau ongkir itu harus kita jadikan HPP. Nah, kenapa kok yang Jawa Tengah free ya? Karena udah kita hitung HPP-nya gitu. Kalau Jawa Tengah kan rata-rata sekian gitu. Paling cuman 9.000 sampai 12.000 sekali kirim kayak gitu. Itu aja sih. Mas Ainul, usul Mas Ainul. J. Mungkin untuk kasih gambaran ke teman-teman nanti setelah ini jika dimungkinkan Mas Ainul bisa bagikan katalog untuk ada gambaran produknya dengan kualitas seperti ini harganya sekian. Mungkin ada gambaran seperti itu Mas Ainul. Gimana Mas J. Ainul? Kalau katalog produk, kita teman-teman bisa lihat di websitenya KOCDW ya, kocdw.com. Dan kita nanti saya kasihkan link yang lebih lengkapnya lagi di Telegram sebetulnya. Ya, Nanti saya kasihkan linknya ya. J. ya. Oke, nanti dibagikan ke saya, nanti saya infokan di grup ya Mas Ainul. J, Pak. J. Mungkin ada. Ada lagi Bapak Ibu? Sebetulnya diskusi tentang bagaimana memasarkan produk, nggak harus tentang kaos pun, insya Allah saya siap layani deh. Ngomong ini Bapak Ibu kan lagi pelatihan kan ya, jadi formatnya adalah bagaimana ini harapannya bisa mengedukasi dari Bapak Ibu. Sebagai perkenalan lagi, saya dulu dari tim Bukalapak, Bapak Ibu, dan tim Bukalapak khususnya di Penggerak Pelapak, di mana Penggerak Pelapak ini adalah tim yang dibikin oleh Bukalapak untuk memberikan edukasi kepada para seller ya online, sehingga waktu itu akhirnya mereka kan nggak hanya jualan di Bukalapak ya. Setelah Bukalapak down ya, mereka saya lihat alhamdulillah sukses masih jualan di Shopee, di Tokopedia kayak gitu. Jadi memang dari kultur saya sendiri ya itu untuk memberikan edukasi, memberikan sharing tentang online marketing itu insya Allah uh, siap lah gitu. Nah, sambil nunggu pertanyaan lagi ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya, kalau ngomong marketing itu kan yang pertama, yang paling utama adalah masalah produk knowledge ya, di mana saya tadi sampaikan bahwa contohnya untuk yang sesi ini adalah KOCDW sebagai bahan dari produk knowledge tadi. Yang kedua, segmentasi pasar ya. Jadi kita harus tahu nih segmentasi pasar dari produk yang mau kita jual itu apa gitu. Sama-sama jualan kaos atau sama-sama jualan kopi tadi, tapi segmen pasarnya beda. Nah, ketika segmen pasar berbeda, ya itu tidak bisa disebut sebagai pesaing. Jadi yang saya cerita tentang kopi tadi ya, yang satunya B2B, pasarnya ke kafe-kafe, ke pemilik kafe, ke pemilik angkringan. Yang satunya adalah ke end user. Maka mereka bukan saingan, ya. Mereka bukan pesaing. Tapi yang menjadi pesaing adalah
misalnya sama-sama jualannya ke kafe atau sama-sama jualannya ke end user. Nah, itu bisa kita anggap sebagai pesaing. Nah, kenapa kita harus tahu siapa pesaing kita ya? Yang pertama, eh, dengan tahunya siapa pesaing, maka kita harus tahu juga produk dari pesaing tadi. Apakah produk kita punya keunggulan daripada produk dari pesaing tadi? Apakah dari sisi demografi udah sama atau enggak gitu. Dan kemudian apakah kita lebih unggul atau enggak. Nah, dari situ kemudian ada komponen yang ketiga ya. Jadi produk, pasar, kemudian pesaing gitu. Jadi ketika kita sudah bisa menggabungkan, mengidentifikasi tiga tadi, bagaimana produk kita, bagaimana siapa sih pasar kita, dan siapa pesaing kita, maka kita bisa mengevaluasi tadi ya, apakah produk kita ada keunggulannya dibandingkan pesaing. Kalau nggak ada, maka ya perlu kita koreksi dari produk kita gitu ya. Nah, kalau enggak, maka kita nggak akan bisa bersaing di sana. Jadi kalau kita udah tahu nih pesaing kita bisa melakukan A, B, C, D. Nah, kita bisa melakukan apa? Kalau kita nggak punya keunggulan, ya, strength dari produk kita, maka kita akan kalah. Tapi kalau kita tahu siapa pasar, siapa pesaing kita, maka kita bisa menilai nih produk kita itu bisa bersaing atau enggak gitu. Kita mengeluarkan harga sekian itu udah oke atau enggak gitu. Jangan-jangan kemurahan gitu malahan. Jadi kalau kemurahan kan artinya dalam berproses untuk berkembang kita akan sedikit terhambat walaupun itu no problem karena kita masih untung gitu ya. Cuman kalau kita tahu nih pesaing jualannya harganya 110, sedangkan kita yang punya keunggulan sekian banyak keunggulan, kita jualnya di 110 juga. Ya, itu akan iman-iman gitu ya. Kenapa dengan keunggulan sekian banyak yang notabene pesaing kita itu-itu aja, ya udah kita naikin kelas. Produk kita bisa dikemas menjadi seharga 120 atau 130 dengan cara bagaimana kita bisa menaikkan value dari produk kita sehingga harga jualnya juga bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi tiga komponen dari essential marketing, product knowledge, pasar, dan pesaing itu menjadi kunci dari kita dalam bermarketing ya, dalam marketing gitu. Jadi esensial dari marketing itu di tiga komponen tadi. Mungkin dari sini ada lagi yang pertanyaan? Mas Ainul, ini kan sebentar lagi teman-teman kayak di sekolah itu kan mau ada penerimaan murid baru ya, Mas. Nah, potensial nggak untuk misalnya nih teman-teman untuk ambil segmen siswa baru yang kemudian membuatan seragam sekolah, seragam olahraga baru kayak gitu, Mas Ainul? Oh, jelas sangat potensi ya Pak ya. Tadi udah saya lihat sendiri kalau yang di Semarang itu mereka seragam untuk apa namanya kaos olahraganya. Halo tes koneksi saya udah. Halo. Ya. Ya. Untuk beberapa sekolah itu seragam olahraganya mereka udah pakai jersey Bapak Ibu. Jadi karena memang olahraga itu tujuannya untuk berkegiatan di luar, keluar keringat gitu ya. Kalau menggunakan kaos katun ataupun kaos PE yang biasa, bukan dry fit ya, yang cepat kering, itu efeknya yang pertama gampang masuk angin ya. Yang kedua penyakit kulit karena dengan kaos yang lembab, kemudian mereka setelah itu apa namanya masih menggunakan kaos tadi,
hanya kemudian dilapisi seragam sekolahnya, ikut kelas gitu ya, maka itu nggak sehat. Ataupun pelajaran olahraganya sendiri udah memakan waktu 1 jam gitu ya. Nah, sedangkan di pemanasan di awal mereka udah kelebes nih, udah basah kuyup, keringat gitu ya. Nah, itu jadi nggak sehat. Nah, kalau menggunakan bahan jersey, maka kaos itu cepat kering gitu ya. Kaos itu cepat kering sehingga kenapa kok bahan jersey ini dipilih oleh olahragawan profesional gitu ya, yang mereka ikut kompetisi dan sebagainya. Jadi pasar itu sangat besar kalau ngomong masuknya ke sekolahan-sekolahan ya. Seperti itu. Bahkan nanti ya dikasih ini personalisasi kalau menggunakan apa namanya produk KCDW gitu ya. Nama dari siswa tadi bisa ditulis di punggungnya besar gitu ya. Sekalian nomor punggungnya misalnya nomor absen misalnya. Nah itu sangat-sangat bisa. Dan desainnya pun bisa sangat suka-suka, nggak kayak eh, kaos olahraga yang ada sekarang gitu ya. Kalau kaos olahraga sekarang kan polos, kemudian paling tambahin strip kayak gitu aja kan. Nah, kalau menggunakan jersey full print ini, desain ataupun corak itu bisa sangat bervariasi seperti itu. Jadi sangat besar. Desainnya bisa lebih keren ya, Mas. Oh, jelas Pak, ya. Nah, kemudian ada lagi produk kita kan kita juga ada bordir Pak. Jadi bed dari sekolahan ya, lokasi, nama siswa itu juga bisa dipesankan di tempat kita ya. Jadi dari SMK itu mau stok seperti itu untuk bed OSIS-nya, lokasi sekolahan itu bisa bisa sangat-sangat bisa seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ainul. Penjelasannya sudah cukup bagus. Iya Pak Umar. Ya. Kembali ke Bu Pipit. Silakan, masih ada lagi Ini Pak Ari yang Setiawan ada bertanya? direct message apa ya? Kondisi saya nggak kelihatan direct message-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan untuk pertanyaan bisa langsung diaktifkan mikrofonnya. Monggo, jangan apa? Jangan malu bertanya, Bapak Ibu. Oke. Kami infokan nanti nomornya Mas Ainul, mohon izin saya bagikan di grup WhatsApp ya Mas. Ya Pak, monggo, enggak apa-apa. Sama Oke. materi, mungkin setelah ini jika muncul pertanyaan setelah sesi ini selesai, maka bisa diskusi secara langsung atau via grup di grup pelatihan diklat dari ini. Dan Mas Ainul juga nomornya sebenarnya ada di grup kita teman-teman. Jadi nanti komunikasi bisa ada di Oke. grup atau bisa Japri. Gitu. Iya. Kalau Gitu, itu Bu Pipit. pertanyaannya secara umum, enaknya di grup aja, Di grup sehingga aja ya. teman yang Oke. lain itu kan bisa lihat Pak. Cuman kalau udah misalnya deal-dealan nih tentang kerjasama apa namanya, udah lebih ke mendalam ke olahannya gitu, nah itu Japri enggak apa-apa. Tuh. Ya kayaknya mungkin nanti banyak kan kayaknya nanti Japri deh Pak. Kayaknya mungkin banyak teman-teman yang akan Japri. Wah, Bu Pipit wis siap-siap iki. Iya. Enggak, sebenarnya itu sih banyak. Mungkin kalau ini anak-anak kan sekarang sedang aktif dengan kegiatan affiliate-nya Bapak. Jadi kan Ya, mereka sangat suka untuk melakukan itu karena dan banyak juga yang anak-anak sudah punya banyak profit dari kegiatan affiliate gitu. Jadi Oh ya, kami ya. tambahkan sedikit Bu Pipit. Program Terima kasih Pak affiliate ini Umar. juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih sekolah udah punya kerjasama dengan kita gitu ya untuk menjadi afiliator dari akun bisnis dari sekolahan misalnya, ataupun memang ada tim khusus sendiri yang itu mengelola affiliate tadi, ataupun langsung konsep reseller dari anak-anak
menjadi affiliate dari KOCDW itu juga bisa ya. Yang udah aktif kita di Shopee, kalau yang di TikTok on progress. Seperti itu. Gimana Oke, Pak Umar? tambahan sedikit ya. Lanjut. Ya, jadi nanti gini teman-teman, nanti kalau memang ada teman-teman yang memang mau gabung kerjasama dengan KOCDW, nanti MGMP insya Allah akan memfasilitasi, nanti akan kita bentuk satu grup tersendiri, supaya komunikasi dan program-programnya akan kita bagikan khusus buat teman-teman yang gabung di program. Jadi nanti diskusinya enak dengan Mas Ainul dan tim dari KOCDW, mulai dari program pendampingan misalnya materi product knowledge, konten digital, dan sebagainya. Nanti kan bisa diinfo-infokan termasuk jadwal penyampaian materi pembelajaran untuk pendampingan di pembelajaran di kelas, termasuk proyek-proyek sekalian. Jadi itu yang akan kita plankan di MGMP Pemasaran Jawa Tengah. Jadi nanti jika ada sekolah-sekolah yang akan bergabung, termasuk mohon maaf di luar Jateng juga nggak apa-apa kalau mau gabung, nanti grupnya jadi satu nggak apa-apa. Gitu Bu Bibit. Gitu ya Mas Ainul. Lebih intens lagi ya Pak, lebih intens lagi untuk lanjutannya, kemitraan. Siap. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut atau kita closing Pak Umar? Kalau sudah ada bisa dipersiapkan closing aja Mbak Bubut. Oke, alhamdulillah tak terasa sudah di penghujung waktu, sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan nanti untuk sesi-sesi berikutnya dengan lebih intens seperti yang disampaikan Pak Umar tadi terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan peningkatan tingkat kompetensi guru, terutama dengan kemitraan tim KOCDW. Jadi nanti bisa dilanjut Bapak Ibu, tidak hanya untuk kita-kita yang ada di wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, juga diharapkan di luar Provinsi Jawa Tengah, kalau kita lihat tadi ada dari Papua, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera yang mungkin akan menjadi mitra bersama dengan KOCDW dan juga mitra MGMP Provinsi Jawa Tengah yang akan semakin intens atau semakin kolaborasinya semakin baik dengan kita semua. Jadi peningkatan kompetensi untuk Bapak Ibu guru pemasaran juga bisa ditularkan ke siswa-siswi kita untuk menjadi lebih terdepan lagi. Tak terasa telah sampai di ujung acara Diklat Peningkatan Kompetensi Guru. Terima kasih sebenarnya kita sampaikan kepada narasumber dari tim KOCDW, Pak Ainul Hakim, atas ilmu dan inspirasinya yang telah dibagikan hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat aktif, semangat, dan semoga semangatnya tetap berlanjut sampai akhir sesi. Sehingga materi ini yang kita pelajari hari ini bisa memberikan wawasan, langkah yang lebih baik, bergerak lebih kreatif dalam dunia pendidikan dan kewirausahaan tentunya. Karena kita sebagai guru pemasaran dan juga sebagai guru pada umumnya diminta untuk menjadi agen perubahan. Kita akan bisa membuat dan menganalisis peluang-peluang usaha, bermitra dengan lebih baik dengan dunia industri, dan juga bisa berdikari untuk siswa-siswinya kita. Sebelum acara kita tutup, Mas Ari boleh untuk semuanya bisa mengaktifkan kameranya Bapak Ibu untuk kita ambil sesi fotonya bersama yang akan dibantu sama Mas Ari. Silakan Mas Ari. Oke, Untuk bisa terima kasih silakan, Bapak Ibu Bapak Ibu. semua. Mohon untuk open cam kita dokumentasikan. Oke. 1, 2, 3. Slide pertama, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. 4. 5. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan luar biasa. Saya Bu Pipit sebagai moderator mohon undur diri dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan juga ketemu lagi di sesi besok, hari ketiga, hari terakhir dengan materi yang lebih baru lagi. Untuk tim dari MGMP Provinsi Jawa Tengah, terima kasih juga sudah memberikan fasilitas kepada kami semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, selamat beraktivitas di luar kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.